Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri Palakpak Begantenan Pamekasan yang terletak di Dusun Sabalau, Palakpak, yang saya cintai dan saya sayangi. Kita berdoa semoga Allah selalu bersama kita. Marilah kita melanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dari Aisyah radiyah, semoga rela Allah Ta'ala yang maha tinggi, anha, kepada Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti selalu. Yasumu, selalu berpuasa. Hatta nakulu, hatta sampai nakulu, kami berkata, menyangka, la yuftiru, tidak akan berbuka, kan selalunya berpuasa. Wa yuftiru, dan selalu Rasulullah yuftiru, berbuka, tak berpuasa. Hatta nakulu, sampai nakulu, kami ini mengatakan, la yasumu, tak akan berpuasa Rasulullah. Wa ma ra'aitu, wa ma, dan tidak ra'aitu, melihat tuh saya, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istakmalah siyami syahrin qattu, menyempurnakan berpuasa 1 bulan sekaligus, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu, wa ma, dan tidak ra'aitu, melihat saya, hu, kepada Rasulullah, fi sahrin, di dalam 1 bulan, berpuasa 1 bulan, aksara minhu, lebih banyak minhu dari bulan, siaman, berpuasa, tadi berpuasa, fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban, muttafaqun alaih, walafdul muslimin. Penegasan hadis ini, Rasulullah selalu berpuasa, sehingga kami, kata Aisyah, Rasulullah tak pernah berbuka, artinya karena selalu berpuasa. Wa yuftiru, Rasulullah itu selalu berbuka, tak berpuasa. Hatta nakul la yasum, sampai kami menyangka ini Rasulullah tak berpuasa. Kesimpulan hadis ini, Rasulullah SAW itu tidak menghususkan 1 bulan ini ditinggalkan bulan yang lain, tidak. Rasulullah itu anak-anak sekalian, kalau ada kesenangan, tidak ada kesibukan, baik dalam peperangan, dalam apa saja, Rasulullah berpuasa. Tapi kalau Rasulullah SAW itu ada kesibukan, mengurusi umat, berperang semuanya, melawan musuh-musuh Islam, maka Rasulullah tak berpuasa.
Sehingga Rasulullah itu tidak menghususkan 1 bulan, meninggalkan bulan yang tidak. Jadi Rasulullah itu ya kadang berpuasa, kadang tak berpuasa. Selanjutnya kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat Rasulullah itu sempurna berpuasa 1 bulan kecuali Ramadan. Ramadan hanya yang sempurna 1 bulan puasa. Sehingga juga Aisyah itu, saya tidak melihat Rasulullah itu berpuasa lebih banyak berpuasanya dalam 1 bulan hanya Sya'ban. Jadi yang paling banyak dalam 1 bulannya itu Sya'ban. Makanya Sya'ban itu bulan yang sangat istimewa. Karena Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban, dia ingin amal perbuatan manusia, ketika amal-amal Rasulullah itu diangkat. Karena amal diangkat itu pada bulan Sya'ban. Ketika amal diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Ya, karena Sya'ban itu takdiman di syahrul Ramadan, karena ingin menghormati, ingin melatih, ingin supaya ada persiapan untuk bulan Ramadan, maka Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Jadi kesimpulan hadis seluruhnya itu Rasulullah itu selalu berpuasa. Kadang-kadang tidak, selalu tidak berpuasa. Tapi Rasulullah yang first 1 bulan itu hanya di bulan Ramadan. Tapi yang paling banyak berpuasa Rasulullah itu antara bulan-bulan itu hanya Sya'ban yang paling banyak. Karena Rasulullah ingin amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Karena di bulan Sya'ban itu amal-amal manusia diangkat, diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun Bukhari Muslim. Marilah kita hadis yang kedua. Kalau tidak kurang puas nanti bisa ditanyakan di diskusi interaktif antara saya dengan peserta Pondok Ramadan Online MA Ummul Qura Putri. Hadis selanjutnya an Abi Dzarrin, dari Abi Dzarrin radhiyallahu rela Allah Ta'ala anhu kepada Abi Dzarrin, qala, berkata Abu Dzarrin, amar, memerintah, kepada kami. Siapa yang memerintah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasumah, hendaknya kami ini berpuasa, minas syahri, dari bulan, salasata ayyamin, 3 hari. Hendaklah kami ini berpuasa 3 hari. Tanggal berapa? Salasata asyarah, tanggal 13, wa arba'a asrata, yaitu 14, wa khamsa asrata, 15. Dari bulan-bulan Qamariyah Hijriyah. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulqa'dah itu disunatkan berpuasa. Abu Dzarrin diperintah oleh Rasulullah, begitu juga umatnya, yaitu umat Islam juga diperintah oleh Rasulullah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Ya. Jadi tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulannya, yang disebut dengan Yaumul Bid, yaitu hari putih, karena putih semuanya bulan purnama Yaumul Bid. Mengenai ini, bagaimana dengan bulan Dzulhijjah? Itu kan 13 masuk hari tasyrik. Kata sebagian ulama, cukuplah berpuasa 14 dan 15 saja, 2 hari. Tapi sebagian ulama menambah 14, 15 dan 16, 3 hari cukuplah. Apakah ditentukan 13, 14, 15? Tidak. Ada sebagian
Rasulullah bersabda, yang penting 3 hari setiap bulan. Karena 1 hari, keutamaan Yaumul Bid ini bagaikan berpuasa 1 bulan. Karena 1 hari sama dengan 10 hari, dilipat gandakan 10 kali. Berarti kalau 3 hari berarti 30 hari. Berarti dia berpuasa 1 bulan. Jadi kalau kita tak bisa berpuasa 1 bulan, cukuplah berpuasa yang ditentukan oleh Nabi, yaitu Yaumul Bid, yaitu 13, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Atau yang penting berpuasa 3 hari di 1 bulannya, itu 3 hari. Kalau kita berpuasa Senin Kamis, malah itu bisa 8 hari. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu kalau bisa tanggal 14, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Ya. Sekarang ada pertanyaan ini, saya bertanya. Apa yang disebut dengan Yaumul Bid, Saumi Yaumul Bid, yaitu puasa hari putih? Nah, nanti jawab di Google Form. Baiklah, hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radiyah, semoga rela Allah Ta'ala, anna Rasulullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah, la yakhillu, tidak halal, lil mar'ati, bagi seorang perempuan, antasumah, hendaknya seorang perempuan, istri, berpuasa. Tidak halal seorang istri berpuasa. Wa zawjuha, dan suaminya, syahidun, menyaksikan, berarti hadir, tidak kemana-mana, ada di rumahnya. Illa, kecuali, biidnihi, kecuali ada izin dari suaminya. Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa, wa zawjuha syahidun, sedangkan suaminya syahidun, hadir, illa biidnihi, kecuali isinya suami. Muttafaqun alaih. Wa lafdu, dan lafaz hadis ini lil Bukhari, bagi Bukhari. Nah, ini ada tambahan sekalian. Sekarang berpuasa dilarang. Yang dilarang berpuasa kapan? Yaitu yang pertama, istri berpuasa ketika suaminya ada di rumahnya tanpa izin. Istri berpuasa sunnah tanpa izin sang suami, maka tidak boleh, la yakhilu, haram hukumnya. Kenapa? Karena kewajiban melayani suami itu wajib, didahulukan daripada berpuasa sunnah. Kewajiban didahulukan daripada melakukan kesunahan. Kalau seisinya boleh keisinya. Tapi hadis ini ditambah, zada Abu Dawud, menambah Abu Dawud, wa Ramadan, bukan Ramadan.
Kalau Ramadan atau qada Ramadan kalau bisa itu tidak boleh. Ramadan itu kewajiban dari Allah didahulukan daripada kewajiban kepada manusia. Ya, jadi sini ini. Jadi kesimpulannya seorang istri tidak boleh berpuasa, haram berpuasa ketika suaminya ada di rumahnya kecuali ada izin. Jadi haram kalau tidak ada izin dari suaminya, sedangkan suaminya ada di rumahnya berpuasa. Puasa sunat. Baik, hadis berikutnya hadis terakhir. Yang dilarang juga an Abi Sa'id al-Khudri dari Abi Sa'id al-Khudri. An Abi Sa'id al-Khudri dari Abi Sa'id al-Khudri. Radhiya semoga rela Allah Ta'ala anhu kepada Abi Sa'id al-Khudri. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang Rasulullah an siyami yaumaini dari berpuasa 2 hari. Apa itu? Yaumul Fitri, yaitu puasa hari Idul Fitri, wa yaumil nahri, berpuasa hari nahar, itu Idul Adha. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah melarang berpuasa 2 hari. Dilarangnya puasa itu pada 2 hari itu adalah hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jadi haram berpuasa hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Ya, kenapa? Nah, ini ada pertanyaan. Karena hari Idul Fitri dengan hari itu khusus untuk makan-makan, minum-minum, gembira, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berpuasa. Nah, ini 2 hari. Jadi yang tadi itu sudah perempuan tidak boleh berpuasa ketika suaminya hadir kecuali izinnya. Yang kedua, ini mutlak, ini tidak boleh, haram hukumnya kita ini berpuasa di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Dan mudah-mudahan kita dapat manfaat dari hadis ini sehingga kita bisa dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita berpuasa Ramadan yang sempurna. Kalau bisa nanti Sa'bannya agak diperbanyak ketika amal kita diangkat. Yang ketiga, kita bisa berpuasa 3 hari setiap bulannya, terutama pada tanggal 13, 14, 15. Dan yang kedua, kalian nanti sebagai sang istri kalau ingin berpuasa sunat harus minta izin. Kalau tak diizini, haram kamu berpuasa sunat. Diizini dulu, minta izin kepada suami dulu. Kalau diizini, silahkan langsung berpuasa. Yang ketiga, yang terakhir ini, yang kelima, hadis yang kelima ini, kita dilarang berpuasa di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Mari kita nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti jam 9 WIB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.